Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah zakat. Nah, ini di dalam Islam ini ada yang namanya maqasid syariah, tujuan syariat. Tujuan syariat. Nah, di antaranya tujuan syariat itu ya terkait dengan harta, menjaga harta. Nah, zakat ini adalah menjaga harta. Pertama, bisa kita lihat hikmah zakat ini adalah tujuannya mensucikan jiwa dari sifat kikir dan tamak. Berarti kepada pemilik harta. Kenapa? Karena yang namanya harta ini membuat seseorang menjadi kikir dan tamak, rakus. Ya, sebagaimana diceritakan dalam Al-Qur'an tentang kisahnya Qarun. Bagaimana dia itu rakusnya sehingga ditenggelamkan dengan hartanya. Dan kita mengenalnya sampai hari ini dengan harta karun. Dan hikmah yang kedua adalah mendorong mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi menjadi pribadi yang bersyukur terhadap nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga adalah menumbuhkan gemar menolong duafa. Saudara-saudara kita yang keperluan, kesusahan, yang membutuhkan, kita latih jiwa kita sehingga kita mempunyai sifat peduli, empati ya pada mereka. Jadi poin yang pertama, kedua, dan ketiga ini sifatnya untuk personal kita. Jadi hati kita dibersihkan, harta kita dibersihkan, jiwa kita menjadi pribadi yang bersyukur, kemudian jiwa kita menjadi pribadi yang diberikan sifat peduli dan empati, menolong sesama kita, saudara-saudara kita yang kesulitan, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Nah, yang keempat dan yang kelima, bisa kita lihat ini dimensinya adalah dimensi sosial. Maka zakat ini juga fungsinya, di samping fungsi secara personal, ibadah secara pribadi, karena zakat ini adalah rukun Islam, tetapi di samping itu juga mempunyai fungsi sebagai fungsi sosial, filantropi Islam. Ya, fungsi sosialnya adalah apa? Membatasi monopoli harta. Jadi supaya harta ini tidak menumpuk di 1-2 orang, ya, dalam teori kapitalis kan seperti itu ya. Jadi harta ini dikuasai hanya oleh segelintir orang. Kalau teori komunis, sebaliknya justru ini tidak ada hak privasi. Jadi semuanya milik bersama. Dalam Islam tidak. Jadi hak privasi tetap dihargai, tetapi juga dibatasi supaya tidak dimonopoli. Artinya semuanya punya hak hidup yang layak. Ketika ada yang kesusahan dibantu, artinya ini sama-sama untuk menolong ya saudara-saudara yang memang kekurangan. Nah, yang kedua adalah mewujudkan tatanan masyarakat yang sejahtera. Nah, ini jadi fungsi hikmah zakat ini juga artinya membantu saudara-saudara kita yang kekurangan. Apalagi dalam kondisi-kondisi musibah gitu ya. Seperti itu. Nah, ini adalah bagaimana zakat ini hikmahnya untuk diri kita sendiri secara pribadi, ini sebagai ibadah bagi kita, kemudian juga untuk orang lain. Jadi ada 2 seperti itu. Kalau sholat itu lebih dominan untuk diri kita pribadi, tapi kalau zakat ini beda ya, kewajiban untuk diri kita tetapi juga ada dampaknya terhadap orang lain, ada dampak sosial bagi orang lain.